Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah merupakan pertemuan pertama saya, ya, di mana mungkin kemarin sempat disampaikan oleh Romo Sukir bahwa PIKO, Pelayanan Informasi dan Konseling Obat, kita berdua berkolaborasi untuk 3 kelas, ya, kelas A, B, dan C. Untuk pembagian materinya sudah disampaikan oleh Romo Sukir bahwa pertemuan kedua kemarin, 2 pekan yang lalu, telah diisi oleh Romo Sukir. Kemudian 5 pertemuan ke depan akan diisi oleh saya. Ya, kita akan berpraktek, kita akan belajar mengenai materi-materi yang sudah tercantum di dalam RPS yang telah diupload di beberapa pekan yang lalu. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek 9 steps handling query. Oke, sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk betul-betul teman-teman memastikan sebelum mengikuti kuliah sudah mengecek RPS-nya. Ini tidak hanya berlaku pada kuliah PIKO saja, tetapi pada kuliah-kuliah yang lain. Sehingga teman-teman sebelum masuk kuliah itu sudah tahu bahwa hari ini aktivitasnya apa yang akan dilakukan. Nah, untuk pertemuan ketiga, baik kita akan melihat di RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya. Kita bisa melihat di rincian aktivitas pembelajaran untuk di pertemuan ketiga atau sesi ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai praktik 9 step handling query. Saya harap teman-teman masih mengingat apa yang telah disampaikan di pembelajaran pekan yang lalu. Karena itu menjadi salah satu faktor penting ketika teman-teman sudah paham apa yang akan teman-teman lakukan ketika menjawab pertanyaan mengenai pelayanan informasi obat, maka teman-teman akan mudah untuk melakukan praktek 9 step handling query ini. Nah, jadi teman-teman silakan bisa membaca dengan seksama untuk pertemuan yang ketiga itu apa yang akan kita lakukan. Nah, berhubung kita akan menggunakan aplikasi My Dispense, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak memberikan kasus secara kelompok. Jadi memberikan kasus secara individu. Nah, setelah saya timbang ya, jadi pada saat hari adik-adik melakukan praktiknya, kita akan melakukan latihan terlebih dahulu, adaptasi terlebih dahulu menggunakan My Dispense. Nah, kemudian kita akan melakukan kuis secara bersama-sama di hari Rabu pekan depan jam 1 hingga selesai. Ya, jadi ingat Rabu pekan depan ya, tepatnya tanggal 25 ya, 25 Maret, maaf, 24 Maret ya, jam 1 saya akan mengaktifkan kuis dengan menggunakan My Dispense. Tanpa kita bertemu Zoom, tapi teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya menggunakan My Dispense. Oke, baik. Silakan ya untuk pertemuan selanjutnya teman-teman perhatikan dengan baik. Jadi ketika kuliah berlangsung, teman-teman sudah tahu, oh hari ini kegiatannya apa. Oke, sebelum kita melakukan praktiknya menggunakan My Dispense, saya akan memberikan informasi ya lebih ke arah mereview apa yang sudah teman-teman lakukan di pertemuan kedua, yaitu 9 step handling query. Saya yakin ya Romo Sukir sudah menjelaskan secara detail apa saja step-step yang akan teman-teman lakukan ketika prosedur menjawab pertanyaan. Entah itu pertanyaannya keluar dari pasien atau pertanyaannya itu dari tenaga kesehatan yang lain, sebagai contoh dokter, perawat, ahli gizi, ya yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang membutuhkan informasi mengenai obat. Begitu. Namun demikian, tidak hanya informasi obat saja yang biasanya akan muncul datang ke PIO.
ya, tetapi bisa jadi mengenai kesehatan secara umum tuh seperti apa. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul memastikan bahwa apa saja sih yang harus kita perhatikan. Jadi kita jangan sampai akan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan datang kepada kita, kita menutup mata hanya fokus dengan pertanyaannya saja kita jawab. Karena beberapa contoh kita menjawab sesuatu pertanyaan yang keliru jawabannya, padahal itu benar. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pasien datang kepada Pio. Ya, seorang pasien datang kepada Pio bertanya, "Mbak, Mas apoteker, saya ingin bertanya, ini saya dapat obat metformin. Indikasinya untuk apa ya?" Nah, ketika teman-teman hanya mendapatkan pertanyaan dan langsung dijawab, maka akan bunyinya seperti ini. "Oh baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab bahwa metformin ini digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi seseorang atau pasien yang menggunakan metformin atau diresepkan oleh dokter untuk mendapatkan metformin, maka obat metformin ini digunakan untuk menurunkan kadar gula di dalam darah pasien tersebut." Seketika pasien langsung bergetar dan kaget. "Hah? Berarti kadar gula dalam darah saya tinggi dong?" Lah di sini langsung terjadi suatu informasi yang keliru. Ternyata setelah di cross check, setelah diketahui lagi ya bahwa metformin tidak hanya digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah pasien saja. Ternyata ada indikasi lain. Sebagai contoh misalnya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, di mana suatu kondisi ya pada wanita itu terjadi adanya ovum yang sangat banyak dan kecil-kecil, yang itu yang menyebabkan seseorang wanita tersebut ya mengalami gangguan reproduksi. Biasanya gejalanya itu haidnya tidak teratur atau mungkin tidak haid dalam periode tertentu misalnya. Nah, itu dampaknya nanti ketidaknormalan atau misalnya ketidaksuburan wanita tersebut. Sehingga biasanya salah satu terapi pendukungnya adalah metformin ya sebagai untuk membantu proses pematangan ovum dengan cara insulinnya itu ya ada kaitannya dengan insulin di dalam pasien tersebut. Padahal kadar gula dalam darah pasien tersebut bisa jadi normal. Ya, jadi tidak hanya untuk mengendalikan kadar gula dalam darah seseorang saja, tetapi itu tadi ya untuk membantu proses pematangan ovum pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ya reproduksi. Nah, pentingnya tahap-tahapan untuk mencari jawaban yang terbaik pada pertanyaan tersebut, maka memang 9 step handling query ini tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, teman-teman diminta untuk betul-betul detail sebelum pertanyaan itu dijawab, maka semestinya apoteker menyampaikan seperti ini. "Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, namun demikian saya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan Ibu, namun saya perlu ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dari data diri pasien." Nah, itu ya, saya yakin kemarin Romo Sukir sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus ditanyakan. Ya, di dalam 9 pertanyaan ini, 9 langkah ini. Pertama, kajian demografi pasien, mendefinisikan pertanyaannya, kemudian latar belakang pertanyaan tersebut muncul, mengkategorikan pertanyaan, mengembangkan strategi dan melakukan pencarian, lakukan evaluasi, analisis dan sintesis dalam menjawab pertanyaan, kemudian memformulasikan
kalimat apa yang perlu kita sampaikan kepada atau respon apa yang akan kita berikan kepada si penanya. Kemudian kita harus melakukan dokumentasi dan yang paling penting juga adalah memfollow up dari apa yang sudah kita jawab kepada si penanya. Ini penting sekali. Ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya titipkan di dalam GC, ya, di dalam GC ini ada form, ya, berupa form PIO. Nah, ini silakan bagi mahasiswa yang laptopnya itu tidak bisa langsung mengedit PDF, silakan teman-teman bisa mengetik ulang lembar pelayanan informasi obat. Ya, silakan ya. Jadi ini adalah beberapa hal ya aplikasi dari 9 step query tadi, dokumentasinya ya yang nomor 8 ya. Jadi teman-teman bisa dibantu dengan menuliskan data apa saja yang perlu ditulis di sini untuk melihat kajian demografi dari si penanya. Ya, silakan teman-teman bisa menggunakan form ini, ya bisa menggunakan form PDF atau menggunakan Word, ya silahkan. Ya, tetapi intinya adalah teman-teman bisa menuliskan apa saja yang perlu, penting-penting hal penting apa yang perlu untuk digunakan sebagai membantu kita dalam proses menjawab pertanyaan dari pasien, ya penanya ya khususnya baik itu pasien atau tenaga kesehatan. Oke, jadi itu ya silahkan teman-teman untuk mempersiapkan kita akan berpraktek di hari ini. Jadi silahkan teman-teman melampirkan form PIO-nya, kemudian mengcapture referensi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melihat pertanyaannya dengan menggunakan aplikasi MyDispense. Ya, jadi ini. Ya, di sini My Dispense. Tadi kita mulai dengan login terlebih dahulu. Ya, kita mulai dengan login, jangan sampai login dengan username yang ada di email masing-masing, username-nya apa, kemudian password-nya jangan sampai keliru. Silakan Anda bisa login dan akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Pelayanan informasi obat menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman mengklik view tutorial. Di sini akan muncul contoh ya. Jadi silakan Anda melakukan latihan berpraktek menggunakan contoh ini sebelum pekan depan kita akan melakukan kuis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan diklik contoh. Nah, akan muncul pertanyaan yang dibantu oleh pasien virtual di dalam aplikasi MyDispense. Nah, teman-teman silakan baca di sini ya, seorang apoteker ya melakukan visit mandiri misalnya. Di sini pasien menjalani rawat inap dengan diagnosis genital herpes. Peresepan diberikan untuk penggunaan selama 3 hari yang lalu. Ternyata peresepannya sudah ada 3 hari yang lalu. Kita klik OK, akan muncul pasiennya. Silakan Anda mengklik pasiennya. Ya, kita langsung to the point untuk mengklik patient question. Silakan Anda bertanya, pasien akan mengeluarkan kalimat pertanyaan. Apakah efek samping yang bisa terjadi pada saya? Oke, baik. Sebelum kita mengetahui, sebelum kita menjawab, ya, kita perlu tahu dulu data diri pasien. Nah, kita bisa mengklik bagian ini. Ini adalah prescription atau resep. Ya, kita bisa klik resep, akan muncul resep seperti ini. Ya, atau bisa juga tampilan resep itu ya ada di sini juga ya di bagian depan. Nah, ini resep. Silakan bisa diklik. Nah, ini juga resep. Oh, pasien mendapatkan valacyclovir, ketorolac, dan lignocaine. Oke, sekarang kita ketahui bahwa pasien menggunakan obat tersebut. Nah,
dengan menggunakan tadi ya, ini Formpio tadi, silakan teman-teman bisa menyiapkan Formpio di sebelah kanan, kemudian form dispensi My Dispen itu di sebelah kiri. Silakan. Ketika ada informasi mengenai pasien, misalnya di sini Anda klik pasiennya, kita klik fact finding. Fact finding adalah fakta-fakta mengenai pasien. Oh, di sini kita perlu ketahui identitas ini nomornya, silakan Anda bisa menulis nomornya berapa, ya nomor 1, tanggalnya berapa, waktunya kapan, metodenya kita karena kita ini berhadapan langsung dengan pasien berarti lisan. Nah, identitas penanya, karena penanyanya langsung adalah pasien berarti kita perlu tahu namanya pasien. Nah, nama pasien bisa kita, mohon maaf, bisa kita perhatikan di dalam resep. Nah, di sini ada nama pasien. Kita bisa klik di sini nama pasien. Nomor teleponnya jika tidak ada maka tidak perlu diisikan, atau bisa kita kita bisa menulis sesuai dengan yang ada saja gitu ya. Kalau tidak ada nomor pasien ya sudah di strip saja. Statusnya ini statusnya itu menikah atau tidak menikah, kita bisa bertanya kepada pasien dalam fact virtualnya. Begitu ya. Kemudian data pasiennya, umur, berat badan, dan terkadang identitas penanya dengan data pasien itu berbeda. Bisa jadi dokter yang menanya, tetapi data pasiennya ya pasien dia, gitu. Ya, jadi ini sebetulnya ini bisa teman-teman tambahkan di lembar pelayanan informasi obat ini. Data pasien, misalnya tambahkan nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sampai di sini saya rasa sangat clear. Ya, silakan teman-teman bisa menyesuaikan, mengklarifikasi kajian demografi begitu ya. Menanyakan informasi faktual kepada pasien. Usia, alergi, menyusui atau tidak, begitu ya, alasan rumah sakit. Silakan ini menjadi suatu hal teman-teman bisa mengidentifikasi untuk mengetahui pasien tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian kita langsung ke patient question tadi ya, karena ini adalah saatnya kita menjawab. Kita bisa scroll di sini, ada scroll ya, ada scroll ke atas. Apakah efek samping yang bisa terjadi pada saya? Kita sudah tahu bahwa pasien menggunakan obat ini. Oke, kita langsung cari tahu apa itu tentang obat yang digunakan oleh pasien. Nah, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua. Ketika mengenai profil obat, ya profil obat yang umum ya, saya sarankan teman-teman untuk mengakses rxlist.com. Ya, jadi www.rxlist.com. Jadi ini kurang lebih seperti MIMS. Namun ketika MIMS kita harus diharuskan untuk melakukan ya. Teman-teman boleh ya, teman-teman boleh ketika teman-teman mau menggunakan MIMS begitu, dipersilahkan teman-teman bisa masuk ya, sign in, karena ketika kita akan mengecek nama obat, nah dia akan meminta untuk sign in. Nah, perlu diketahui RX List ya, RX List itu suatu bagan ya, suatu aplikasi maksud saya, suatu aplikasi yang mengenai kesehatan. Nah, jadi pertemuan selanjutnya nanti saya akan sisipkan internet untuk farmasi ya, di mana kita akan belajar mengenai apa saja sih yang perlu kita perhatikan, sumber-sumber mana sih yang itu dapat dipertanggungjawabkan, karena kita ketahui yang namanya internet pasti ada sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu kita sebagai apoteker untuk mencari jawaban pastinya harus mendapatkan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, itu wajib. Nah, salah satunya ya, kenapa Bu, ini kan rslist.com. Com itu kan kepanjangan dari komersial. Komersial itu berarti ada beberapa hal yang perlu kita waspadai karena dia bentuknya itu komersial, jangan-jangan bias informasinya.
Jadi komersial itu ya .com, misalnya facebook.com, instagram.com, komersial pasti ada sesuatu hal yang mengeruk adanya keuntungan bagi si yang pemilik tersebut begitu ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita mengakses yang belakangnya itu adalah .gov, government misalnya pemerintah gitu ya, atau apalagi itu banyak ya, .ui.ac.id misalnya. Itu berarti AC akademik, berarti itu fitur-fitur untuk akademik. Nah, untuk .com sendiri memang kita perlu waspada. Bisa jadi informasinya tidak relevan begitu. Nah, nanti saya akan ajarkan teman-teman apa itu yang kita sebut dengan home code. Nah, bisa teman-teman perhatikan home code di layar dari teman-teman ya, ini berwarna. Nah, coba sekarang kita akses Google ya, coba ya Google. Nah, akses Google. Nah, Google home code-nya tidak berwarna. Karena apa? Karena di sini bukan akses tentang kesehatan. Begitu. Ya, jadi home code sertifikat ini bisa digunakan untuk mengecek kalau menyala berarti dia dapat dipertanggungjawabkan, tersertifikasi gitu. Ya, kalau misalnya dalam bahasa mudahnya itu terakreditasi. Ya, jadi dia terakreditasi home code, held on internet. Ya, jadi hon itu held on net. Ya, jadi apa namanya informasi kesehatan dalam internet ya yang tersertifikasi begitu, yang ada terakreditasi. Jadi RS List teman-teman tidak perlu khawatir, dia itu sudah memiliki sertifikasi atau akreditasi. Jadi bisa digunakan untuk untuk mencari tahu mengenai obat-obatan atau informasi apa yang ada di dalam RX List. Tapi ingat dalam bahasa Inggris pastinya, ya. Nah, kembali lagi kita tadi membutuhkan informasi mengenai falasi Clover. Nah, RX List sendiri ya saya sangat suka menggunakan RX List itu karena RX List ini dia mengacu pada FDA. Jadi Food Drug Administration yang dimiliki ya BPOM-nya Amerika begitu ya. Jadi ini sudah tersertifikasi obat-obatan ini ada di Amerika begitu. Nah, lihat ya, di sini banyak sekali iklan-iklan begitu. Iklan-iklan yang tidak relevan sebetulnya, tetapi tenang kita nyaman karena ada home code-nya. Nah, kita klik ya falasi Clover di sini. Silakan teman-teman. Nah, di sini akan banyak informasinya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengkategorisasi jenis permohonan pertanyaannya tuh apa? Untuk mempercepat kita menelusur pertanyaan apa yang sesuai untuk pasien tersebut. Nah, ini kan kita kembali lagi ke My Dispense tadi. Ya, pertanyaannya apa sih? Apakah efek samping yang bisa terjadi pada saya? Oh, berarti dia bertanya tentang efek samping. Di sini kita klik terlebih dahulu. Apa sih? Oh, ini memang agak tidak begitu lengkap ya. Mohon maaf sehingga teman-teman bisa menambahkan lagi di lain-lain misalnya ya terkait faktor keamanan atau perhatian khusus pada populasi khusus misalnya. Nah, teman-teman silakan cari apa populasi khusus tersebut, carilah defect finding ini, apa yang ada populasi khusus pada diri pasien. Nah, di sini efek sampingnya kita cek ya, efek samping berarti di sini side effect. Klik side effect, efek samping. Di sini kayaknya ada ya efek samping ya. Oh, ESO di sini, mohon maaf, bisa diklik bagian ESO. Kemudian di sini kita sampaikan di sini. Ya, ada efek samping. The most common adverse reaction reported in at least one indication but greater than 10% of adults subject treated with falasi Clover. Ya, ini Valtrex itu adalah brand name-nya, branded-nya, ya, nama dagangnya. Oh, di sini bisa kita lihat bahwa adanya efek samping yang common ya. Ini ya, headache ya, nyeri kepala, mual ya, dan juga nyeri pada abdominal, nyeri perut. Nah, kita sudah ketahui. Kita jawab di sini teman-teman. Ya, adik-adik mahasiswa silakan bisa menjawab di sini dengan tadi informasinya. Teman-teman bisa melihat apa yang saya ketik untuk menjawab pertanyaan pada pasien virtual ini.
apa yang adik-adik tuliskan di sini akan terekam dan saya akan tahu apa yang adik-adik informasikan. Jadi di sini adalah teman-teman saya bisa lihat bahwa menggunakan bahasa yang asal atau bahasa yang formal, saya bisa melihat dari yang adik-adik tulis. Berikut. Jadi kita akan menulis terima kasih atas pada pengobatan ibu ya, yang didapatkan oleh ibu, ada beberapa efek samping yang dapat terjadi. Namun demikian, tidak semua pasien mengalami hal tersebut. Saya doakan atau saya berharap ibu tidak merasakan gejala efek samping obat tersebut. Yang dapat terjadi pada penggunaan valasiklovir adalah bla 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 tadi yang teman-teman ketahui dari referensi. Begitu ya. Silakan bisa dilanjutkan dan teman-teman ingat mohon untuk klik reply. Nah, dengan Anda menulis reply inilah saya bisa mengecek. Ya, saya bisa mengecek jawaban dari teman-teman apa. Oke, kemudian kita ingin tahu apakah masih ada pertanyaan? Oh, ternyata masih ada. Silakan Anda jawab. Apakah saya bisa sembuh? Nah, di sini silakan Anda bisa menjawab dengan preferensi pastinya. Kita lihat, kita pastikan dulu. Ini pasien dia kena apa? Diagnosisnya apa? Oh, genital herpes. Genital herpes termasuk penyakit apa? Apakah dia termasuk penyakit kronis atau dia akut? Ya, kita lihat apa? Bagaimana? Apakah dia bisa sembuh? Kalau misalnya bisa sembuh, berapa lama durasinya? Ya, coba teman-teman silakan bisa mengetik ya. Misalnya kita ketahui bahwa ini herpes ya, herpes ini dia patogennya apa? Misalnya ya, silakan teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu, silakan Anda jawab di sini. Ya, jangan lupa untuk di-reply. Oke, kita tanya lagi. Apa lagi? Apakah obat ini aman untuk ibu hamil? Ya. Nah, silakan teman-teman bisa mengecek ya tadi. Ya, sesuaikan dengan di sini. Formnya satu saja untuk satu penanya ya, formnya satu saja meskipun pertanyaannya ada lebih dari satu, silakan teman-teman bisa menguraikan permohonan pertanyaannya di dalam sini. Oke, kemudian silakan di sini dijawab ya. Dijawab sesuai dengan referensi begitu ya. Silakan di-reply. Oke. Karena sudah tidak ada jawaban ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan. No, I don't thanks ya, jadi tidak lagi ada pertanyaan, maka silahkan teman-teman klik do not dispense ya, klik saja bagian other gitu ya. Kemudian di sini ketik others ya, finish. Ya, dengan ada tulisan ini, maka data yang adik-adik tuliskan tadi sudah terekod dan saya akan bisa melihat apa yang adik-adik tuliskan. Begitu? Silahkan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di GC ya. Jadi silakan teman-teman berpraktek untuk menjawab pertanyaan pada contoh ini. Ya, silakan bisa dilihat di GC jadwalnya due date-nya kapan untuk menyelesaikan praktek yang akan yang akan teman-teman dapatkan untuk kuis di pekan depan. Selamat berpraktek, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.